Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Terima kasih atas kesediaan Anda berkunjung di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji heteroskedastisitas menggunakan metode PARC, baik yang memakai software SPSS maupun yang menyelesaikan jawaban menggunakan rumus secara manual. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, di hadapan kita telah ada lembar kerja, di mana kita memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Sementara masing-masing variabel atau kelompok data memiliki jumlah data sebanyak 31. Dan data ini masih sama seperti data yang digunakan pada tutorial sebelumnya, yaitu tutorial 12 tentang uji heteroskedastisitas yang menggunakan metode Glaser. Jadi inilah data kita sebanyak 31. Kita akan memulai yang pertama dari SPSS, kemudian nanti kita baru mengerjakan secara manual. Kita langsung saja kopikan datanya yang ke-31 ini ke dalam software SPSS. Ctrl C. Jadi kita masukkan ke data view. Oke, sementara variabel view-nya kita rapikan. Ini nama kita ganti menjadi X. Dan yang kedua adalah variabel Y. Desimalnya kita turunkan menjadi 0. Sementara nama label dari variabel X kita adalah kinerja. Dan label dari Y adalah komitmen organisasional. Oke. Ya. Kita mau lihat data view kembali. Ya, ini sudah berubah ya, mengolah data. Jadi uji metode PARC ini adalah salah satu dari jenis uji heteroskedastisitas yang bertujuan ingin mengecek apakah data-data variabel kita memiliki nilai varian yang sama ataukah tidak. Data yang baik itu adalah apabila datanya adalah homokedastisitas, dan data yang tidak baik itu adalah data yang memiliki gejala heteroskedastisitas. Jadi apabila nanti hasil output kita adalah T, hitungnya sebesar di bawah dari T tabel kita, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan begitu sebaliknya. Jadi kita mulai saja pengolahan datanya. Yang pertama adalah kita perlu meregress antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu ini yang kedua ini, dengan cara adalah analyze, kemudian regression, lalu linear, kemudian kinerja sebagai variabel X kita pindahkan ke kotak independen, dan komitmen organisasional sebagai variabel Y kita pindahkan ke kotak dependent. Oke, selanjutnya kita menuju item save, dan pada pilihan residual ya kita memilih and standardize. Kita klik saja, lalu continue, dan kita lihat OK. Nah, jika kita melihat di sini bahwa nilai A kita adalah 39,75, silakan di screenshot dan dibesarkan ini hasil koefisiennya. Kemudian nilai B kita sebesar 0,34. Jadi itu saja pegangan kita dulu. Ya, baik. Oke, kalau kita melihat di sini sudah langkah pertama sudah selesai ya, yaitu kita sudah mendapat nilai residu. Baik. Sekarang langkah yang kedua adalah nilai residu ini kita perlu kuadratkan dengan cara adalah transform, lalu compute a variable. Kemudian pada kotak ini, kotak target variable, kita isi dengan U2. U itu sama dengan residu. Jadi kadang residu lambangnya E kecil, kadang juga U. Jadi kalau U2 berarti U kali 2.
atau U kuadrat, atau residu kuadrat, atau residual pangkat 2. Nah, sementara untuk numeric expression, mari kita isi dengan res underscore 1. Oke. Kemudian tanda kali, lalu res lagi, underscore 1. Jadi residu kali residu, atau residu pangkat 2, atau residu kuadrat, itu artinya. Kemudian kita okekan saja. Oke, sudah dapat hasilnya. Kita turunkan saja. Ya, inilah residu kuadrat kita. Baik, langkah berikutnya adalah kita perlu mentransformasikan semua variabel. Ya, jadi apa yang perlu langkah dari uji park ini, yaitu adalah meregreskan variabel bebas yang sudah dirubah ke dalam logaritma natural dan residual kuadrat yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Dengan kata lain bahwa residu kuadrat yang sudah dirubah menjadi ln atau logaritma natural itu menjadi variabel terikat kita. Jadi variabel terikat kita bukan lagi y. Hanya di situ x sudah berubah ke dalam bentuk ln dan y sudah berubah menjadi residu kuadrat yang dirubah bentuknya ke dalam bentuk ln. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Kita menuju transform, lalu compute variable. Baik, pada kotak target variabel, yang pertama untuk variabel x dulu ya, kawan-kawan. Kita tulis saja ln, itu kependekan dari logaritma natural, lalu ada var itu adalah variabel singkatannya, lalu kita ketik x, begitu ya. Oke. Lalu kemudian untuk numeric expression, kita ketik dulu L, lalu N, kemudian buka kurung, lalu kita masukkan saja ini variabel kinerja ini, kita arahkan ke sini, lalu tutup kurung, lalu oke kan saja. Ya, kita lihat ini sudah ya. ln untuk variabel x sudah ada. Kemudian kita coba lagi ya untuk y. Oke, kita ketik transform, lalu compute a variable. Kemudian ini masih kita ganti saja ini menjadi y ya, karena kita variabelnya adalah y. Lalu ln kita masukkan saja komitmen organisasional ini, lalu kita tutup kurung aja, lalu oke ya. Baik, kolom kita juga sudah bertambah ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah ln untuk residu kuadrat. Oke, jadi masih cara yang sama, transform, compute variable, lalu pada kotak target variable kita tulis ln var u2. Oke. Kemudian untuk numeric expression kita ketik ln, buka kurung, lalu kita masukkan variabel u2, lalu masuk ke arah panah, lalu tutup kurung, dan oke saja. Oke, kalau kita lihat tampilan SPSS kita, itu tampilan editor kita itu sudah banyak ya. Baik. Sekarang langkah yang terakhir adalah marilah kita meregreskan variabel x kita yang sudah dirubah bentuknya menjadi ln dan variabel residu kuadrat yang sudah dirubah bentuknya juga ke dalam bentuk ln. Caranya adalah analyze, lalu regression, lalu linear. Baik, kita reset dulu ya. Oke, seperti yang saya katakan bahwa variabel bebas kita sudah berubah, yaitu x yang sudah di ln-kan. Jadi ini kita masukkan ya ke dalam independen. Lalu kemudian variabel terikat kita adalah residu kuadrat yang sudah di ln-kan. Maka ini kita pindahkan ke kotak dependent. Jadi variabel terikat kita adalah nilai residu kuadrat yang sudah di ln-kan. Oke, kalau sudah, kita langsung okekan saja. Ya, oke. Coba dilihat. Saya kopikan saja ke dalam Word supaya lebih jelas dan lebih besar. Jadi kalau kita lihat, nilai A kita sebesar
min 49,70. Oke. Nilai B sebesar 11,95. Kemudian nilai standar error baku kita atau SP sebesar 23,01. Dan yang terakhir adalah nilai T kita sebesar 0,519. Jadi inilah kelompok data ini membantu kita untuk mencari nilai B dan A ke 31 data ini. Ya, kita sudah mendapatkan nilai B sama dengan output SPSS. Kemudian juga kita sudah mendapatkan nilai A sebesar 39,75 dan sama dengan output SPSS yang tadi. Setelah kita mendapatkan nilai B dan A, kedua data tersebut kita masukkan ke dalam format pencarian nilai Y prediksi atau model regresi. Ini nilai A-nya sebesar ini. Lalu ini di sini ya. Hasil perkalian antara B dan X hasilnya adalah ini. Kemudian hasil perkalian B dan X menambahkan nilai A dan hasilnya adalah Y prediksi sebanyak 31 data. Oke, ini ya 31 data. Baik, setelah kita mendapatkan nilai Y prediksi, barulah kita mencari nilai residu atau Y dikurang Y pred. Maka hasilnya adalah ini ya. Ini sudah nilai-nilai residu kita atau berlambang E kecil atau berlambang U tadi. Oke, ini juga sebanyak 31 data. Oke. Kemudian nilai residu ini kita pangkat 2 sehingga hasilnya adalah sekian. Jadi pangkat 2 ini mengalihkan angka yang sama hasilnya ini. Dan ke bawah juga sama ya. Sebanyak 31 data. Oke, kawan-kawan. Jadi karena kita sudah mendapatkan nilai residu kuadrat, maka kita perlu mentransformasi variabel kita. Jadi sekarang variabel kita ada 3 ya. Variabel X, variabel Y, dan variabel residu yang sudah dikuadratkan. Nah, baiklah, ini adalah lembar kerja kita. Ya, jadi ke semua variabel ini kita coba cari nilai ln-nya, tetapi nanti yang akan dimasukkan ke dalam pengolahan data berikutnya adalah cukup nilai X yang sudah dirubah bentuknya menjadi ln atau logaritma natural maupun nilai dari residu kuadrat yang sudah di-ln-kan. Jadi Y diambil perannya oleh residu kuadrat. Jadi variabel terikat kita nantinya adalah residu kuadrat yang sudah ditransformasi ke dalam bentuk ln. Jadi pada kesempatan ini kita mau mencoba mencari nilai ln secara manual. Mari kita kopikan dulu hasil output dari SPSS untuk ketiga variabel ini. Oke. Nah, yang pertama adalah variabel X yang sudah berubah bentuk menjadi ln. Kita kopikan nilainya. Oke. Ke dalam sini. Oke. Selanjutnya untuk variabel Y. Oke. Kita copy saja. Ya, yang terakhir adalah residu kuadrat nilai dari ln-nya. Oke. Pertanyaannya, banyak mahasiswa bertanya, Pak, bisa nggak punya jalan ringkas atau jalan alternatif yang mempersingkat pencarian nilai ln yang secara manual. Baik, saya senang kalau ada
mahasiswa yang mengerjakan secara manual. Jadi saya akan membantu. Ini hasil pencarian saya ngotak-ngatik angka. Saya banyak latihan belajar matematika dan saya mendapatkan solusi atau cara tips rahasia ini. Caranya begini. Jadi kita cari dulu log, nilai log dari angka pada data variabel kita. Nah, kalau Excel cukup sama dengan lalu log, lalu buka kurung, lalu yang ini. Oke. Nah, dapatkan hasilnya? Oke. Kalau misalnya cara manual, bisa melalui kalkulator. Tinggal ketik log, lalu ketik angka 72, maka hasilnya keluar. Atau misalnya melalui buku tabel logaritma. Oke ya? Nah, kita tarik dulu ini supaya dapat nilai log X-nya. Oke, semua sudah dapat. Kita kembali ke atas. Lalu bagaimana caranya mencari nilai ln secara manual? Jadi kalau kamu hanya mengandalkan misalnya kalkulator, maka caranya begini saja. Kamu kalikan nilai logs dari data variabel kamu dengan angka bantu 2,305. Jadi ini hasilnya sama ya. Saya ulangi, apabila kamu tidak memiliki software SPSS di laptop, atau misalnya sama sekali tidak punya laptop dan mau mengerjakan secara manual, caranya begini saja. Kamu kalikan nilai log dari data variabel kamu dengan angka bantu 2,305. Maka hasilnya akan sama dengan output SPSS maupun output dari pemakaian fungsi pada Excel. Sama. Jadi fokusnya di nilai log mengalikan 2,305. Jadi coba dilihat angkanya itu sama, persis. Ya, coba ya. Ya. Ini sama. Oke. Jadi sama dengan ini. Ya, kita lihat di variabel Y kita, kalau datanya sudah ditransformasi menjadi ln, nilainya 4,16. Jadi kalau saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya kamu tidak punya laptop atau tidak punya software tertentu untuk mengolah data, silakan kerjakan saja. Yang pertama adalah carikan nilai lognya, bisa melalui kalkulator, bisa juga melalui buku tabel logaritma. Atau kalau di Excel misalnya sama dengan log, buka kurung, nilai dari data variabel kita. Ini ya, lalu enter saja. Jadi saya pikir mencari log itu sangat gampang ya. Di kalkulator juga ada kalau mau secara manual. Oke, ini ya. Oke. Nah, untuk mencari nilai ln-nya, caranya adalah, cara jitu-nya adalah nilai log dari data variabel kamu mengalikan angka bantu sebesar 2,305. Kita lihat hasilnya. Ya, ini sama ya. Jadi ini nilai log mengalikan angka bantu sebesar 2,305. Oke, kita tarik ke bawah, kawan-kawan, biar lebih cepat. Ya. Nah, oke, kita berfokus di kolom AV dan AW ini. Silahkan dilihat sendiri. Nyaris sama ya, sama ya. Nih, oke, sama. Oke. Nah, kemudian kita ini nilai dari residu kuadrat tadi. Ya, ini nilai dari ln-nya sudah didapat dari SPSS. Nah, manualnya sama. Kita cari nilai log-nya dulu, ya. Buka kurung, masukkan data variabelnya, lalu enter saja. Oke. Lalu kita tarik ke bawah. Jadi kalau kalian di manual, silahkan cari di kalkulator dan isikan secara mandiri satu demi satu ya sampai di baris 31. Oke. Nah, ini datanya sudah habis. Oke. Nah, sekarang cara manualnya sama ya. Nilai log dari data variabel kita mengalihkan angka bantu ya sebesar 2,305. Jadi angka bantu ini adalah nilai yang sama. Jadi mau variabel apapun, mau log berapa apapun, dikalikan dengan angka bantu sebesar 2,305. Jadi inilah hasilnya.
Ya, kita lihat ya, fokus di kolom AJ dan BA. Ini hampir sama ya angkanya. Ya, tidak ada beda. Jadi cara manual ini saya menemukan karena saya mencoba latihan dan mendapat angka bantu sebesar 2,305. Jadi sepengetahuan saya belum ada tutorial yang mengajarkan pencarian nilai LN ini menggunakan angka bantu 2,305. Jadi barulah saya yang menyajikan ini. Jadi kalau ada yang lebih terdahulu dari saya mohon maaf. Jadi fungsi kita sebagai pengajar adalah menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita memiliki sesuatu pengetahuan, mari kita bagikan bersama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkaya atau memperluas pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya kita akan masukkan nilai LN dari X ini dan nilai LN dari residu kuadrat untuk diolahkan secara manual. Oke, ini datanya sudah kita pindahkan. Coba kita cek satu persatu sampai nomor 31. Ya, sudah ya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali bahwa X kita sudah berubah menjadi X yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk LN, dan variabel terikat kita adalah nilai residu kuadrat yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Jadi dengan data ini kita mencari X kuadrat, lalu Y kuadrat, lalu X dikali Y. Nah, kelima data ini sudah ada sigmanya, dan sigma ini kita masukkan untuk mendapatkan nilai B dan nilai A. Ya, inilah hasil dari nilai B kita. Kemudian, inilah nilai hasil dari A kita. Oke, setelah kita mendapatkan nilai B dan nilai A, maka kedua nilai tersebut kita masukkan ke dalam model regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Jadi inilah A kita, lalu inilah B kita, dan inilah X kita. B mengalikan X, hasilnya adalah ini, lalu hasil perkalian B dan X setelah ditambahkan dengan nilai A, maka hasilnya adalah nilai Y prediksi. Inilah nilai Y prediksi kita. Ya, sebanyak 31 data. Ya, setelah kita mendapatkan nilai residu, maka kita juga mendapatkan nilai dari residu kuadrat. Oke, inilah dia kolomnya. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai Y bar, yaitu sigma dari Y membagikan jumlah data sebanyak 31. Kemudian Y dikurang Y bar, kemudian Y dikurang Y bar kuadrat. Jadi tidak ada lagi. Ini datanya juga sebanyak 31. Oke, inilah data kita. Setelah itu kita mendapatkan nilai R kuadrat kita sebesar 0,009. Lalu nilai standar error kita sebesar 2,914. Oke. Kemudian nilai standar error yang sudah dibakukan. Inilah output dari SB kita atau standar error yang sudah dibakukan. Ini ya, sebesar 23. Lalu kita mencari yang namanya nilai T. Dengan rumus adalah B per SB. Jadi hasilnya adalah 0,5
Coba kita bandingkan dengan output dari SPSS. Ya, ini sama ya, 0,519. Jadi tidak ada bedanya ya, pengerjaan secara manual maupun mengerjakan melalui bantuan software SPSS. Jadi sudah jelas bahwa data kita T hitungnya sebesar 0,519 lebih kecil dari 1,69, maka data dipastikan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Karena nilai signifikansi sebesar 0,60 lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.